Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Wihartanto dengan NBI 11121010023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bayadi dengan NBI 11121000151. Di sini kami akan mempresentasikan resumen mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum dan hukum administrasi negara. Perlindungan hukum dan dalam hukum administrasi negara adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin hak dan kepentingan warga negara dari tindak pemerintah yang tidak sah atau sewenang-wenangnya. Perlindungan hukum ini diperlukan karena dalam menjaga fungsinya, perlindungan memiliki wewenang yang luas untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Wewenang ini harus dilaksanakan secara sah dan tidak sewenang-wenangnya, agar tidak merugikan hak-hak dan kepentingan warga negara. Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain pembatasan wewenang pemerintah. Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan yang berlandaskan hukum dan prinsip umum pemerintahan yang baik. Pembentukan lembaga-lembaga pengawas. Lembaga pengawas ini bertugas untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tidak melanggar hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan legal drafting. Proses penyusunan legal drafting melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa teks hukum tersebut jelas, tegas, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan legal drafting. Yang pertama, pemahaman tujuan dan konteks. Tentukan tujuan dan konteks dokumen hukum yang akan disusun. Pahami peraturan hukum yang berlaku, latar belakang dan dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Yang kedua, riset hukum. Lakukan riset hukum untuk memahami peraturan hukum yang relevan, preseden hukum, dan norma-norma hukum yang terkait dengan subjek tertentu. Yang ketiga, identifikasi dan kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi terkait dengan isu HAM yang dibahas. Ini melibatkan pengumpulan data, fakta, dan informasi yang relevan. Yang keempat, tentukan struktur dokumen. Tentukan struktur dokumen hukum, termasuk pembagian menjadi bab, bagian, dan klausa-klausa. Struktur yang baik membantu memudahkan pemahaman dan pengajuan. Yang kelima, penyusunan rancangan awal. Mulailah menyusun rancangan awal dokumen hukum. Gunakan bahasa yang tepat dan tegas. Hindari ambiguitas dan pastikan setiap klausa memiliki makna yang jelas. Pengawasan administrasi negara adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan bahwa tindakan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Lembaga pengawas administrasi negara dapat terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga non-pemerintahan, atau lembaga-lembaga independen. Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain pembatasan wewenang pemerintah. Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan yang berlandaskan hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pembentukan lembaga-lembaga pengawas. Lembaga-lembaga pengawas ini bertugas untuk mengawasi tindak pemerintahan agar tidak melanggar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami pengawasan dan peradilan administrasi negara. Pengawasan dan peradilan administrasi negara merupakan dua instrumen penting dalam hukum administrasi negara untuk menjamin agar tindakan pemerintah dilaksanakan secara sah dan tidak melanggar hak-hak dan kepentingan warga negara. Baik, itulah penjelasan dari kami tentang materi hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.